Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Pertemuan pertama itu ada pengantar. Di pengantar itu ada keamanan jaringan komputer yang menjadi aspek kritis dalam era digital saat ini. Kemudian di latar belakangnya, dalam konteks globalisasi, ketergantungan pada teknologi jaringan menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas baik tingkat personal maupun korporat. Kemudian ada ancaman terhadap keamanan jaringan. Itu beragam ancaman seperti malware, serangan phishing, serangan DDoS dapat mengancam kestabilan jaringan. Kemudian ada konsep dasar keamanan jaringan. Yang pertama itu ada identifikasi atau autentifikasi, kemudian ada enkripsi, kemudian ada Visual Instruction Detection System. Kemudian praktik terbaik dalam keamanan itu ada pembaharuan sistem secara berkala, pelatihan kesadaran pengguna, dan yang terakhir itu penilaian keamanan. Kemudian kesimpulannya, dari jaringan komputer itu merupakan komponen yang kritis dalam era digital yang terus berkembang. Pada pertemuan kedua itu kebutuhan keamanan jaringan. Kebutuhan keamanan jaringan itu apa aja sih? Yang pertama itu proteksi terhadap ancaman malware, pengelolaan akses dan identitas, enkripsi data, monitoring deteksi dini, dan keamanan fisik dan lingkungan. Pembaharuan perangkat lunak juga termasuk di dalamnya, pelatihan dan kesadaran pengguna juga. Kemudian apa sih yang dapat disimpulkan gitu? Yang dapat disimpulkan di sini dengan memahami dan memenuhi kebutuhan keamanan jaringan, organisasi dapat membangun lingkungan yang aman dari berbagai ancaman. Kombinasi teknologi, kebijakan, dan kesadaran pengguna menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem jaringan yang dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu ada pengantar kriptografi. Kriptografi itu apa sih? Kriptografi adalah ilmu dan seni yang melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau modifikasi selama penyimpanan atau transmisi. Yang pertama, kriptografi berasal dari kata Yunani yaitu kripto yang berarti tersembunyi dan grafi yang berarti menulis. Secara umum, kriptografi mencakup teknik matematis. Kemudian tujuan kriptografi itu kerahasiaan, integritas, autentifikasi, kemudian non-penyanggaan. Kemudian ada jenis kriptografi. Yang pertama ada jenis simetris, kemudian asimetris, hand function. Aplikasi kriptografi itu di dalamnya komunikasinya aman. Kemudian keamanan perangkat lunaknya dapat melindungi data yang disimpan pada perangkat atau aplikasi. Pembayaran elektronik. Kemudian tantangan dan perkembangannya, pertumbuhan teknologi harus memunculkan tantangan baru bagi kriptografi, termasuk kemampuan komputer yang kuat, kebutuhan untuk terus berkembang, algoritma keamanan yang lebih tangguh. Di pertemuan selanjutnya itu ada protokol keamanan jaringan, pilar penting dalam pengamanan data. Protokol keamanan jaringan itu apa sih? Protokol keamanan jaringan menjadi elemen atau kunci dalam melindungi integritas, kerahasiaan, ketersediaan data. Makalah ini akan membahas protokol keamanan jaringan yang di dalamnya memuat tentang definisi protokol keamanan jaringan. Protokol keamanan jaringan adalah seperangkat atau aturan dan prosedur yang diimplementasi untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Protokol keamanan umum atau disebut dengan SL atau TLS, Security Socket Layer atau Transport Layer Security. Kemudian ada Internet Protocol Security. Kemudian ada Secure Shell atau itu untuk pengamanan jaringan. Biasanya itu untuk akses jarak jauh melalui koneksi terenkripsi. Kemudian ada PGP atau Pretty Good Prevention. Kemudian implementasi protokol keamanan itu apa aja sih? Yang pertama ada enkripsi end to end,
atau dari pengguna ke pengguna. Kemudian ada autentifikasi pengguna, pengelolaan kunci. Pengelolaan kunci enskripsi menjadi aspek penting dalam protokol keamanan. Tantangan dan perkembangannya apa sih? Seiring dengan perkembangan teknologi, tantangan baru muncul dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin canggih. Protokol keamanan perlu terus dikembangkan untuk menjawab dinamika keamanan informasi. Di pertemuan selanjutnya ada keamanan aplikasi dan layanan untuk menjaga integritas digital, yang di dalamnya itu memuat dalam ekosistem digital terus berkembang. Keamanan aplikasi layanan menjadi aspek krusial dalam melindungi data dan memberikan pengalaman pengguna yang aman. Makalah ini menjelaskan tentang pentingnya keamanan dalam konteks aplikasi layanan serta bagi upaya yang dapat diambil untuk menjaga integritas digital. Yang pertama ada privasi pengguna, kemudian keandalan layanan, perlindungan ancaman cyber, aspek keamanan aplikasi, pengelolaan identifikasi dan autentifikasi, enskripsi data, uji keamanan atau security testing. Kemudian ada layanan cloud atau penyandian akses dan enskripsi, menerapkan enskripsi atau penyandian akses pada data, keamanan jaringan, kemudian manajemen kunci, dan yang terakhir itu perkembangan teknologi terus membawa tantangan baru seperti serangan cyber yang semakin canggih. Oleh karena itu perlu pengembangan keamanan dan pembaharuan secara berkala, sangat diperlukan. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu ada perlindungan jaringan atau peran viral IDS atau IPS. Dalam dunia digital yang terus berkembang, ancaman terhadap keamanan jaringan semakin canggih. Dua teknologi yang memainkan peran penting yaitu IDS dan IPS, Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Makalah ini akan membahas secara sederhana peran keduanya. Yang pertama, viral atau tembok pertahanan digital. Viral adalah suatu keamanan yang berfungsi sebagai penghalang atau jaringan internal dan jaringan eksternal, mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Fungsi utama itu sebagai filtering atau memeriksa dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan yang ditetapkan. Kemudian ada NAT atau Network Address Transcript, itu menyembunyikan alamat IP internal, menyelamatkan keamanan jaringan. Kemudian ada proxying, bertindak sebagai perantara antara pengguna sumber daya eksternal untuk menyaring lalu lintas. Jenis viral sendiri itu ada 3. Yang pertama, stateful viral, kemudian proxy viral, packet filtering viral. Kemudian ada IDS dan IPS. IDS itu Intrusion Detection System. Fungsi utamanya adalah mengidentifikasi pola serangan atau perilaku yang mencurigakan dalam lalu lintas jaringan. Pencegahan intruksi IPS itu bertindak untuk mencegah atau merespons secara otomatis terhadap serangan yang terdeteksi. Keunggulannya, real-time monitoring IDS dan IPS memberikan pemantauan aktif terhadap ancaman yang muncul. Kemudian respon otomatis IPS dapat merespons secara otomatis terhadap serangan, peningkatan waktu respon terhadap ancaman. Integritas viral IDS dan IPS, kombinasi keamanan penuh, pengelolaan aturan. Kemudian tantangan dalam perkembangannya melibatkan adaptasi terhadap ancaman yang semakin kompleks. Perkembangannya muncul dalam bentuk kecerdasan buatan dan analisis perilaku untuk meningkatkan efektivitas keamanan jaringan. Kesimpulannya, viral IDS dan IPS adalah elemen kunci dalam strategi keamanan dan jaringan. Dengan memahami peran dan fungsi keduanya, organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap serangan cyber yang terus berkembang. Integrasi dan pembaharuan berkala menjadi kunci utama dalam menjalankan keandalan dan efektivitas sistem keamanan jaringan. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu ada pengantar pengujian penetrasi menjelajahi keamanan sistem. Nah, di pengujian penetrasi itu ada metode aktif yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem atau jaringan dengan menstimulasi serangan cyber.
Makalah ini akan memberikan pengantar sederhana mengenai konsep pengujian penetrasi, tujuan, langkah umum, serta manfaat yang dapat diperoleh dalam praktik ini. Definisi pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi atau sering disebut dengan pentest adalah proses evaluasi keamanan yang dilakukan dengan cara menstimulasi serangan cyber secara terkontrol untuk mengidentifikasi dan memahami potensi resiko keamanan. Tujuan pengujiannya sih apa gitu? Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi kerentanan, mencari dan mengidentifikasi kerentanan keamanan yang mungkin dapat dieksploitasi oleh penyerang. Evaluasi respon terhadap serangan itu untuk mengukur sejauh mana sistem atau organisasi dapat mendeteksi atau merespon serangan. Kemudian ada verifikasi keefektifan kontrol keamanan, itu memastikan bahwa kontrol keamanan diimplementasi berfungsi sesuai yang diharapkan. Langkah umum pengujiannya itu menetapkan ruang lingkup, yang kedua mengidentifikasi tujuan dan skenario serangan. Kemudian ada pengumpulan informasi. Di pengumpulan informasi ini itu mengidentifikasi target dan sistem yang akan diuji, kemudian mengumpulkan informasi terkait target. Kemudian ada analisis kerentanan yang di dalamnya memuat analisis sistem untuk mengidentifikasi kerentanan potensial, menggunakan alat atau teknik pengujian penetrasi untuk mengeksplorasi kerentanan tersebut. Kemudian ada eksploitasi, yaitu memanfaatkan kerentanan untuk dapat akses yang tidak sah. Pengujian sejauh mana eksploitasi dapat dilakukan. Kemudian pencatatan dan pelaporan, pencatatan temuan dan hasil pengujian. Kemudian ada penyusunan laporan dengan merekomendasi perbaikan. Kemudian ada peningkatan keamanan. Yang pertama, memungkinkan organisasi untuk memperbaiki dan mengurangi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian ada meningkatkan kepekaan terhadap resiko keamanan. Kemudian memastikan kepatuhan, mengidentifikasi potensi, membantu organisasi untuk tetap mematuhi standar keamanan yang berlaku, meningkatkan respon terhadap serangan. Tantangannya apa sih? Tantangannya pengujian penetrasi melibatkan akses yang bersifat meretas, sehingga etika dan izin yang jelas harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, untuk mengatasi tantangan dalam mendapatkan persetujuan dan kerjasama dari pemilik sistem atau jaringan yang diuji. Kesimpulannya, pengujian penetrasi adalah komponen penting dalam strategi keamanan cyber. Dengan langkah memahami tujuan, langkah-langkah, manfaat, organisasi dapat meningkatkan ketangguhan sistem mereka terhadap ancaman cyber dan menjaga keamanan informasi mereka dengan lebih efektif. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu ada eksplorasi keamanan dalam jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau yang sering disebut dengan Wi-Fi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang memfasilitasi konektivitas tanpa kabel di berbagai lingkungan. Namun, ketenarannya jaringan nirkabel juga membawa tantangan keamanan yang signifikan. Artikel ini menyelidiki aspek keamanan jaringan nirkabel, mengeksplorasi kerentanan yang mungkin terjadi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi resiko tersebut. Jaringan nirkabel dengan semua keunggulannya dalam memberikan konektivitas tanpa batas menimbulkan resiko keamanan yang harus diatasi. Artikel ini memaparkan berbagai aspek keamanan yang mungkin timbul dalam konteks jaringan nirkabel dan menguraikan upaya untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Yang kedua itu ada kerentanan dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada sniffing atau sniffing serangan, pemantauan lalu lintas nirkabel tanpa izin dan membahayakan kerahasiaan data. Kemudian ada serangan DOS atau denial of service, penghentian atau gangguan ketersediaan layanan nirkabel. Solusi keamanan itu penggunaan protokol enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data dari sniffing dan serangan MITM. Manajemen kunci yang kuat, implementasi manajemen kunci yang kuat untuk memitigasi resiko serangan terhadap integritas kunci. Kemudian ada Firewall Intrusion Detection System atau IDS, itu penggunaannya untuk mendeteksi dan mencegah serangan yang dapat merusak jaringan.
Tantangannya sendiri, pengoptimalan kinerja, kemudian pengembangan protokol keamanan jaringan. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti tentang pentingnya memahami dan mengatasi resiko keamanan jaringan nirkabel dengan menerapkan solusi keamanan yang tepat. Diharapkan kita dapat mengeksplorasi potensi konektivitas tanpa kabel dengan lebih aman dan andal di masa depan. Kemudian ada di pertemuan selanjutnya, manajemen identitas akses, pilar keamanan dalam era digital. Manajemen identitas akses atau disebut IAM menjadi elemen kunci dalam pengelolaan keamanan dan akses data dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang konsep dasar, tujuan, manfaat, dan manajemen identifikasi akses. Yang pertama, manajemen identitas akses adalah pendekatan sistematis untuk mengelola identitas atau hak akses pengguna dalam suatu organisasi. Dalam era digital yang semakin kompleks, IAM membantu memastikan bahwa hak akses diberikan dengan tepat kepada individu yang berhak. Tujuannya itu untuk otoritas terukur, manajemen siklus hidup. Konsep dasar manajemen identitas akses itu terdiri dari autentikasi, otorisasi, manajemen kunci, manfaat manajemen identitas, kemudian efisiensi operasional, kepatuhan yang meningkat. Kemudian praktik terbaik dalam penerapan IAM itu penggunaan single sign out atau SSO, memfasilitasi akses ke berbagai sistem dengan satu autentifikasi. Kemudian ada auditing dan pelacakan aktivitas, pengelolaan hak akses berbasis kebutuhan. Kemudian tantangan dan perkembangannya itu keamanan multifaktor atau disebut MFA, integrasi dengan cloud dan mobile. Kesimpulannya, manajemen identitas akses bukan hanya tentang memberikan hak akses, tetapi juga memastikan bahwa hak tersebut diberikan dengan tepat dan aman. Dengan penerapan IAM yang efektif, organisasi dapat membangun fondasi keamanan yang kuat dan memenuhi tuntutan lingkungan digital yang dinamis. Kemudian ada keamanan jaringan komputer, tantangan dan solusi. Itu ada keamanan jaringan yang WIPI tadi, kemudian ada sniffing atau serangan made in atau middle MITM, serangan DOS, kemudian ada inskripsi WPA3, autentifikasi yang kuat, referral dan instruction detection system IDS. Kemudian manajemen identitas dan hak akses itu terdiri dari manajemen identitas hak akses IAM, pemantauan aktivitas pengguna, kemudian keamanan pada tingkat fisik dan konfigurasi. Kemudian yang keenam itu ada tantangan dan perkembangan, peningkatan keamanan IoT, kemudian integrasi 5G Wi-Fi 6. Kesimpulannya, keamanan jaringan nirkabel adalah prioritas utama untuk menghadapi ancaman cyber yang berkembang. Dengan pemahaman tepat dan tantangan penerapan solusi yang tepat, organisasi dapat menjaga integritas keamanan data dalam lingkungan nirkabel yang dinamis. Kemudian ada keamanan cloud computing. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya komputasi secara elastis, tetapi keberhasilannya harus didukung oleh keamanan yang kuat. Tantangannya sendiri itu kepastian lokasi data, kontrol akses integritas, keamanan jaringan lalu lintas, kemudian praktik terbaik untuk keamanan cloud computing, enkripsi end-to-end, manajemen identitas akses, pemantauan audit, backup dan pemulihan data. Keamanan data pada tingkat fisik dan teknologi itu mencakup pengamanan fasilitas pusat, penggunaan referral dan sistem deteksi intrusi. Kemudian ada pembaharuan perangkat lunak dan keamanan. Kemudian ada judul baru di pertemuan selanjutnya, pengantaran pengujian penetrasi penjelajah keamanan sistem, identifikasi kerentanan, evaluasi respon terhadap serangan, verifikasi keefektifan kontrol, kemudian analisis kerentanan, peningkatan keamanan. Kemudian ada lagi yang terakhir itu peningkatan pertahanan terhadap ancaman cyber. Itu ada
penetrasi testing, kemudian pengujian rentan lingkup, deteksi instruksi, manfaat uji coba keamanan, identifikasi kerentanan, evaluasi efektivitas sistem keamanan, peningkatan respon terhadap insiden, kemudian perencanaan dan analisis, kemudian ada simulasi serangan terkendali dan pemantauan pencatatan aktivitas. Kemudian tantangan dan perkembangannya untuk masa depan itu ujian coba keamanan otomatis, penerapan metodologi uji coba yang lebih canggih. Kemudian kesimpulannya, uji coba keamanan jaringan adalah komponen yang vital dalam strategi keamanan siber yang holistik. Dengan merencanakan, melaksanakan, menganalisis uji coba secara rutin, organisasi dapat meningkatkan pertahanan mereka dan memitigasi resiko keamanan yang berkembang. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.